Smart YouTube. Kembali lagi di konten kita petis pengalaman mistis. Kembali lagi bersama saya Aldi Water. Pada konten kali ini kita kedatangan narasumber yang dimana narasumber itu mengalami teror saat ngekos di daerah Jawa Timur. Sekarang kita sebelah saya sudah ada narasumbernya. Selamat siang Kak Sandra. Siang. Itu bagaimana Kak ceritanya? Langsung aja ya teman-teman. Jadi aku tuh pernah ngekos di suatu daerah di Jawa Timur karena aku juga kuliah dan jarang pulang ke rumah. Nah jadi awalnya itu aku masuk kos itu biasa-biasa aja, nggak ngerasa apa atau apa gitu, dan aku juga nggak pernah berpikiran untuk di sini ada apa ya, di sini ada apa, itu nggak ada. Jadi aku udah santai aja sama teman-teman aku berempat waktu itu. Udah santai masuk. Nah kebetulan memang di rumah kos itu kamarku itu di pojok sebelah kiri. Jadi di kamar itu yang langsung berbatasan dengan bukit. Jadi di sebelahnya kos itu langsung bukit gitu. Nah gitu. Jadi apa ya? Emang aku suka kamar yang di pojok itu, nggak memilih karena ada apa nggak ada gitu. Terus habis itu emang sebelum kamarku itu, sebelum mau mengarah ke kamarku itu ada 2 kamar kosong. Gitu. Baru kamar pojok itu kamarku. Aku satu kamar berdua. 2 orang. 2 orang. Cewek lah. Nah habis itu udah kos aja gitu, kuliah kayak biasanya ngejalanin aktivitas. Terus tapi emang kalau malam itu kayak denger ini loh, kayak ada suara batu dari atas bukit yang dilempar ke tembok itu. Kayak gitu teman-teman. Jadi tapi aku udah biasa aja, maksudnya ya mungkin ada batu jatuh atau ada apa gitu kan, nggak berpikiran aduh ada apa ya, nggak ada kayak gitu. Udah, tapi itu hampir tiap hari kayak gitu, hampir tiap hari, belum berpikiran juga. Terus suatu ketika itu aku sama temanku nih nggak tidur sampai 2:30 pagi kalau nggak salah. Itu kayak dengar suara kloset disiram kayak dipencet gitu. Habis itu apa ya, di sebelah kamarku yang kamar tengah itu tadi kan ada 2. Yang di tengah itu kayak ada aktivitas orang menghuni gitu, padahal 2 kamar itu kosong, nggak ada penghuninya gitu. Kayak ada aktivitas, kayak kursi didorong atau apa gitu, pokoknya kayak ada orang yang lagi di situ lagi beraktivitas Itu gitu aja. Pukul berapa? Itu sekitar jam 2:30 pagi gitu. Cuman aku ya nggak terlalu ini sih, apa ya, nggak terlalu terus duh ada apa ya, nggak ada pikiran kayak gitu. Awalnya memang nggak terlalu berpikiran yang aneh-aneh gitu, nggak. Terus habis itu temanku kan ini sih sering pulang malam. Nah sering pulang malam, dia kan suka ngopi-ngopi gitu. Nah dia pulang malam, katanya dia itu lihat di jendela itu kayak ada muka gitu loh. Kan kacanya itu kan kayak kaca film ya, di kamar yang di sebelahku itu. Yang kosong. Nah di yang kosong itu kayaknya ada muka gitu aja loh pas jalan gitu, nggak sengaja ngelihat ke arah itu tuh kayak loh ini kok ada muka, tapi dia tuh nggak terlalu menggubris gitu loh, apa mungkin halusinasi atau gimana kayak gitu. Terusan lambat laun nggak cuma aku ternyata yang kerasa, seluruh penghuni kos, sampai kosan itu tuh apa ya, penghuninya tuh banyak ya beberapa, cuman nggak pernah ditidurin gitu, nggak pernah tidur di situ. Jadi cuman apa ya, aku jadi ngeredek nih teman-teman, soalnya takut gitu kalau ingat-ingat, takut apa ya, cuman nitip barang gitu doang, nanti tidurnya di kos temen kayak gitu. Soalnya apa ya, memang kosan itu tuh bisa dibilang gelap ya, walaupun siang tuh gelap gitu loh dia. Terus apalagi itu loh, suasana mistisnya tuh dapat banget karena bersebelahan langsung sama bukit. Bukit gimana itu? Ya kayak bekas gunung mati gitu loh, tapi katanya si penjaga klaster, nah itu ada kuburan di atas itu. Cuman aku juga nggak tahu sendiri. Nah kayak gitu. Cuman aku pernah lihat suatu ketika pas aku malam-malam membuka kulkas. Itu kayak ada apa ya? Nggak ada suaranya, tapi kayak tiba-tiba angin gitu aja, angin di belakang. Itu. Tapi aku tuh apa ya, ngerasanya tuh ada yang lewat. Itu tuh kecil, bukan nggak tinggi gitu, nggak kecil. Apa sosok? Iya, tapi kotor, tua, takut kan, gemeteran nih sumpah. Terus itu udah kayak jalan gitu aja, kayak nenek-nenek nggak sih? Nah, aku tuh nggak tahu ya, tapi
aku ngerasa yang ada di kamar mandi aku itu dia gitu. Soalnya di kamar mandi aku tuh sering kotor Kotor di mana? padahal kan di klaster itu kan ini kan rumah kosnya. Habis rumah kos kan ada paving ya kan, perumahan gitu. Habis perumahan itu langsung jalan raya, nggak ada tanah, nggak ada mbak, nggak ada tanah, nggak ada apa-apa yang sekiranya bikin becek itu nggak ada. Tapi di kamar mandiku tuh kayak ada bekas pijakan kaki yang itu tuh lumpur gitu. Jelas. Bukan cuma aku yang lihat, tapi 4 orang juga lihat. Itu ada jam-jam tertentunya. Enggak sih, kalau yang lumpur itu hampir setiap hari aku di kamar mandiku tuh selalu kotor. Tapi aku lihat sendal-sendalnya teman-temanku yang 4 tuh nggak kotor. Bersih semua. Bersih. Gitu. Terus habis itu ya aku dari situ udah mulai takut, udah mikir yang enggak. Apalagi denger dari cerita-cerita teman gitu kan. Terus juga ada anak kecil yang biasanya itu jualan kerupuk. Tapi anehnya anak-anak ini jualan kerupuk itu malam. Jam 9 atau setengah 10 gitu di. Nah dia tuh tanya waktu itu gini, Mbak yang jaga kosan ini, yang punya kosan ini nih nenek-nenek, nah gitu. Anak kecil? Iya. Oh anak kecilnya teman. Iya, tanya kayak gitu pas aku beli gitu. Habis itu, lah kok dia caranya kayak gini, apa yang dia lihat itu sama kayak yang aku lihat, aku gitu. Enggak Mbak, soalnya kemarin saya tuh ada yang beli di sini, tapi saya nggak berani karena nenek-neneknya tuh ada di pintu. Takut saya Mbak. Yuk, gimana aku denger kayak gitu, gimana dong ya? Padahal kan bukosnya nggak di situ, dan bukosnya tuh dosen, masih nggak tua gitu. Terus? Ya, habis itu udah kayak gitu aku makin agak ngerasa nggak enak, sudah agak ngerasa takut, sampai-sampai kamar yang isinya 2 orang tuh akhirnya kita tidur berempat. Kasurnya cuma cukup buat 2 orang, kita tidur berempat, bayangin. Tiap malam kayak gitu, karena takut. Gitu. Terus kita itu sering banget sama itu kan memang klaster itu kan tempat kos cewek semua. Nah kos sebelah itu sering gimana ya, minta toleransi ke kita gitu. Tiba-tiba datang aja, Mbak tolong toleransinya ya Mbak, soalnya kalau malam kan saya butuh istirahat, jangan maku-maku kalau malam. Itu rumah sebelah? Iya, kosan sebelah yang temboknya tuh satu tembok gitu. Tiba-tiba didatengin aja gitu pas aku lagi ngobrol sama teman-teman, Mbak mau tanya kalau malam apa masih maku-maku gitu. Loh kamarnya Saman di sebelah mana Mbak? Kamarnya dia itu pas sebelahan sama dapur dan nggak ada yang maku. Ngapain mau maku-maku dapur ya kan? Kayak gitu. Dia itu sudah beberapa kali tiap malam tuh mesti denger kayak gitu katanya dari tembok kosanku itu. Terus? Kayak gitu ya, pokoknya yang kalau yang lihat nenek-nenek itu nggak cuma aku sih, ya anak kecil itu tadi, terus yang jaga klaster gitu kayak satpamnya gitu. Satpamnya waktu kontrol ke kosan? Iya, katanya waktu kontrol dia tuh kayak lihat nenek-nenek kayak gitu. Terus udah didatengin kayak aku juga nggak tahu sih, mungkin itu ustadz atau siapa gitu, udah pernah juga. Dibersihkan. Nah mungkin seperti itu, aku juga nggak tahu. Ya kamar yang di sebelahku itu. Gitu. Tapi nggak ada gangguan secara fisik gitu? Kalau secara fisik sih enggak, cuman tiba-tiba waktu itu yang pas terakhir nih ya, yang pas terakhir aku tiba-tiba udahlah aku mau pindah aja, kok kayaknya ini kehadiranku di sini kok semakin membuat dia nggak nyaman gitu kan. Aku mandi pertama kali, aku tuh mandi pas datang kuliahku tuh jam 5, tapi aku masih main-main sampai nyampe kos itu setengah 6 maghrib kan. Nah aku mandi lah, habis itu waktu aku buka klosetnya kan kloset duduk. Nah aku waktu buka itu, maaf ya, kayak ada darah orang menstruasi gitu di dalam kloset. Di dalam klosetnya. Nah yang masuk di kamarku ini kan anak 4 itu tadi kan. Selain anak 4 itu kan aku kunci kayak gitu. Akhirnya aku marah lah sama temanku, ayo dong tolong yang bersih. Itu kamar mandi dalam? Iya, kamar mandi dalam gitu, kamar mandi dalam. Ayo dong tolong yang bersih, aku kayak gitu. Soalnya ini kan kita pakai berempat, kalau kamu nggak bersih kan kasihan temennya. Terus mereka itu tanya, tapi aku salahnya waktu itu tuh udah aku siram, jadi nggak ada bukti gitu loh di. Udah, enggak kok Mbak, di sini nggak ada yang menstruasi, kata teman-temanku tuh kayak gitu. Walah ya udah, mungkin aku ya nggak terlalu mikirin sih, itu nggak nyangka juga kalau sampai kayak gitu loh. Udah aku keluar mandi aja udah. Terus yang kedua kalinya ini sekitar berjarak 5 harian mungkin, ada lagi kayak gitu. Nggak aku siram, langsung aku panggil teman-temanku, Rek tolong kalian tuh yang bersih, nggak ada Mbak
maaf, sampai aku cek loh mereka dia menstruasi apa nggak ada. Temanku yang empat sama aku nih nggak ada yang menstruasi, dan mereka juga lihat kalau di situ ada kok darah gitu. Darah. Kayak darah, kayak apa ya, orang menstruasi habis pakai kloset gitu loh. Kayak gitu. Akhirnya udah mungkin memang dia, anak-anak bilangnya kayak gitu. Udah habis kayak gitu yang ketiga kalinya sama kayak gitu. Akhirnya aku memutuskan, oh apa mungkin ini aku yang disuruh pergi gitu kan, apa emang gak suka sama kehadiranku gitu. Udah akhirnya aku pindah dari situ, kita berempat pindah. Waalaikumsalam. Baru pulang, Dek? Iya kak, Capek? banget. Dek, kakak tanya deh sama kamu. Kamu hari ini halangan? Enggak, Sumpah? Oh, sudah kok. Serius? Serius. Beneran? Beneran. Nggak bohong kan sama kakak? Enggak halangan. Udah kok yang bulan ini. Kenapa sih? Beneran enggak? Enggak, aku tuh sudah halangannya bulan ini. Hari terakhir kapan? 5 hari yang lalu. Enggak, soalnya gini deh ya, kalau misalnya kamu tuh halangan, di kloset tuh tolong dibersihin gitu loh. Soalnya kan kamar mandi kan dipakai kita sama-sama. Kalau misalnya di kloset itu masih ada bekasnya kan, ya gimana ya, jorok kan Itu pastinya. kapan bekasnya? Kakak baru lihat. Ya itu bukan aku nggak tahu. Ya terus siapa sih? Kamu bayangin di kloset tuh banyak banget, sampai aku nggak jadi pakai kloset itu tadi, padahal udah kebelet banget. Darah. Yes, Dek. Coba. Ya ampun. Bener-bener speechless aku. Bener-bener nggak tahu kenapa sih kosan ini. Karena makin kesini tuh makin, tahu kan, aneh banget. Makin lama makin kayak gini. Kayak gitu sih pengalamanku. Yang paling ngeri banget. Oke, kawan, kita tidak pernah memaksa kalian semua untuk percaya kepada cerita-cerita yang ada di konten kami. Ambil pelajaran yang bisa diambil, ambil pesan-pesan moralnya yang ada di cerita-cerita konten kita ini. Dan pastinya yang terpenting, jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video lainnya dari kita. Oke, see you in the next video.